Simulasi berikut ini akan membahas tentang gerbang logika atau gerbang digital untuk yang paling dasar, yaitu gerbang AND, gerbang OR, ya, kemudian gerbang NOT. Jadi gerbang AND yang contohnya ini pada U5, ini ada dua inputan, satu output. Kemudian gerbang OR juga ini ada dua input dan satu output. Untuk gerbang NOT ini satu input satu output. Untuk detailnya bisa lihat di sini ya. Ini untuk gerbang AND ya. Kalau gerbang AND di sini bisa dilihat untuk simbolnya ini ya. Ini untuk inputan, yaitu input yang 1 dan 2 itu X dan Y ya. X dan Y ini yang yang penamaannya ya, untuk simbolnya X, Y, kemudian untuk outputnya nanti Z ya. Untuk gerbang AND ini tabel kebenarannya atau true table-nya itu bisa dilihat sebelah kanan ini. X, Y, kemudian warna kuning ini Z untuk outputan. Z ini merupakan di sini kalau simbolnya itu kan perkalian ya. Jadi seakan-akan seperti perkalian untuk N ini. Untuk yang pertama ya. Untuk yang pertama itu kalau X 0, Y 0, Z-nya outputan itu nanti 0. Kemudian yang kedua untuk X 0, Z 1, output tetap 0. Kemudian kalau X 1 kemudian Z 0, Z tetap 0. Kalau 1 1 Z 1. Jadi untuk gerbang N supaya nanti outputan 1 itu kedua inputan baik X dan Z ini harus berlogika 1. Jadi atau sebaliknya, kalau logika input ini kedua-duanya 1, untuk outputan nanti jadi 1. Itu untuk gerbang N ya. Di rumusnya Z output sama dengan X dikali Z. Untuk gerbang OR, nah ini OR, gerbang OR ya. Gerbang OR ini bentuk simbolnya inputan 2 X Z kemudian output Z. Nah ini untuk rumusnya Z sama dengan X plus Z. Jadi penambahan ya. Untuk tabel kebenaran true table-nya di sebelah kanan, X, Z, Z warna kuning. Jika logika X dan Y 0 0, maka Z-nya 0. Jika logika X, Y 0 1, outputan Z 1 ya. X1 yang ketiga ini X1 dan Z 0, outputan jadi 1. Kalau kedua-duanya baik X1 atau Z1, maka Z outputan akan 1. Jadi intinya untuk gerbang OR, jika salah satu inputan berlogika 1 atau kedua-duanya ini 1 inputan, maka Z atau outputan akan berlogika 1 ya. Jadi saya ulangi, jika salah satu inputan berlogika 1 atau kedua-duanya berlogika 1, maka outputan Z akan berlogika 1. Itu untuk gerbang OR. Kemudian untuk gerbang NOT, nah ini NOT yang paling mudah ya. Jadi ada satu input, satu output. Untuk rumusnya Z sama dengan X komplement atau kebalikan misalnya. Untuk tabel kebenaran X 0 Z 1, X 1 Z maka 0. Jadi kebalikan ya. Jika input 0, output 1.
Jika input 1 maka output 0. Itu untuk gerbang NOT. Kembali lagi ke Proteus. Jadi ini yang AND, OR, dan NOT. Kemudian secara simulasi nanti kita cocokkan dengan tabel kebenaran truth table-nya. Untuk simulasi ya, inputan nanti saya kasih logika 1 atau 5 volt ya. Ini 5 volt ya. Jadi 5 volt. Nanti saya hubungkan melalui switch. Jadi kalau switch saya tekan nanti hubungan ke VCC, jadi langsung berlika 1. Kemudian outputan nanti saya hubungkan ke sebuah LED ya, dimana nanti saya lewatkan melalui resistor dulu supaya nanti tegangan yang masuk ke dioda tidak terlalu besar. Kemudian masuk ke kaki anoda, baru nanti di kaki katodanya nanti dihubungkan ke ground. Jadi intinya LED ini bisa menyala kalau diberi logika 1 ya, saya ulangi, LED ini bisa menyala kalau diberi logika 1 ya. Kalau 0 logikanya berarti LED akan padam, tidak menyala tuh. Kemudian untuk inputan ya, inputan kalau kita langsung memberikan inputan dihubungkan ke VCC, saklar ke VCC, kemudian saklar satunya dihubungkan ke inputan, baik input yang ke-1 atau input yang kedua yang bawah ini, dia tidak bisa bekerja. Artinya apa? Nanti pada saat logika 0 itu terjadi kondisi ambang atau kondisi di mana logika itu tidak apa istilahnya, tidak bisa dipastikan dia itu 1 atau dia itu 0. Jadi itulah kondisi ambang. Jadi antara 5 volt dan 0 volt ya. Jadi saya mungkin untuk tambahan di sini, karena kita bermain di digital berarti ada dua logika, 0 dan 1. 0 itu saya anggap 5 volt. Maaf ya, kalau 1 saya anggap 5 volt, kemudian kalau 0 itu saya anggap 0 volt ya, mendekati 0 volt gitu ya. Jadi meskipun di kenyataan nanti 1 itu kadang bisa 4,5, 4 itu sudah masuk dalam kategori logika 1. Kalau 0 biasanya 1 volt atau mungkin tidak sampai 1 volt, setengah volt itu sudah termasuk di logika 0. Jadi tidak harus mutlak 1. Di sini kalau dengan rangkaian bentuknya seperti ini, nanti pada saat logika 0 itu tidak terbentuk benar-benar 0 istilahnya gitu ya. Pasti ada kondisi ambang. Mungkin nanti saya cobakan ya secara simulasi. Nah, seperti ini. Ini kondisi ambang, dia itu tidak 0 atau tidak 1 ya. Jadi warnanya agak abu-abu ini ya. Ini tidak 0 tidak 1 dengan nilai 2,5 volt ya. Kalau diukur 2,5 volt. Tapi pada saat saya tekan berarti ini sudah pasti terhubung ke VCC atau 5 volt, makanya di sini dia pasti logikanya 1. Tapi pada saat lepas dia tidak bisa kondisi 0. Padahal yang kita inginkan pada saat kita tekan switchnya berlogika 1, pada saat saya lepas ini harus berlogika 0. Tapi kenyataannya di sini tidak bisa berlogika 0, ambang kondisinya. Nah, untuk mengatasi kondisi ambang, jadi dia benar-benar berlogika 0 atau berlogika 1, maka di sini ditambahkan resistor ini ya, ini resistor pull down. Kenapa disebut resistor pull down? Karena dia dihubungkan ke ground 0, downnya didownkan, dinolkan. Jadi seperti simulasi di sini untuk gerbang N ya, itu pada saat tidak terhubung ke VCC atau switch terbuka, dia berlogika 0 ya, berlogika 0.
Jadi kenapa? Karena di sini dihubungkan ke ground ya. Jadi kondisi kosong atau tidak ada inputan, seakan-akan dia berlogika 0. Jadi nanti benar-benar pasti pada saat switch tidak ditekan nanti berlogika 0, pada switch ditekan dia berlogika 1 ya. Langsung kita coba ya. Kondisi 00 ya, 00 ya, berarti outputan 0, LED tidak menyala. Yang di sini ya 00, maka di sini 0 belum menyala. 10 ya, merah biru 10 kondisi tetap 0 ya, 0. Nah, saya ulangi, maaf, 0 1 kondisi masih 0. Nah, benar kan yang kedua ini, baris yang kedua 10. Nah, kita lihat 10 di sini ya, berarti logikanya masih 0 ya, LED tidak menyala. Kemudian logika yang ketiga, kombinasi yang ketiga 1 1, hasilnya harus 1 1 1. Nah, ini LED menyala, berarti untuk outputan berlogika 1. Jadi dengan simulasi di sini tabel kebenaran ini sudah terbukti. Berarti rangkaian kita itu sudah benar misalnya. Kemudian untuk gerbang OR. Nah, ini gerbang OR atau untuk gerbang OR kita lihat tabel kebenarannya nanti. Nah, ini ya. 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 ya. Lihat di sini 0 0, nah, 0 ya, LED tidak menyala. 0 1, nah ini logikanya keluar 1, benar kan di sini ya, 1. Kemudian saya kembalikan 1 0, logikanya 1 0 1. Nah, benar lagi ya, LED-nya sudah menyala 1. Kemudian kalau 1 1, nah outputan pasti 1. Kita lihat tabel kebenaran 1 1 1. Jadi sudah benar di sini ya. Jadi tabel kebenaran sudah terbukti ya. Ini sudah sesuai ya. 0 0. Nah, saya kembalikan dia itu gerbang OR ya, sangat mudah ya, OR. Kemudian untuk gerbang NOT, nah ini sangat NOT kebalikan. Kita lihat dulu tabel kebenaran 0. Nah, inputan 0 X berarti Z nya 1, X nya 1, Z nya 0. Nah, kita lihat 0 ya, 0 berarti outputan 1, LED menyala. Kalau inputan 1 ya, merah, berarti outputan menjadi 0. Nah, itu ya, itu pembuktian dari gerbang AND, OR, dan NOT. Jadi, untuk tabel kebenaran seperti ini ya. Ini gerbang AND, gerbang OR, kemudian gerbang NOT. Nah, kemudian untuk keterangan yang terakhir, ini gerbang AND, OR, NOT. Nah, kemudian ini kan secara simbol ya, secara simbol. Untuk bentuk fisiknya gimana ini ya, kan gitu. Untuk bentuk fisik AND, OR, dan NOT ini berupa IC. Jadi untuk detailnya kita bisa lihat di sini. Untuk yang AND, nah ini bisa dilihat ini, AND itu sebenarnya berupa IC dengan kode 74LS. Ini berapa ya? 0 berapa ya? 0 N itu saya lupa ya. N itu kalau dilihat di sini kalau 08 ya, 74LS 08. Jadi IC nya ini 14 pin ya, ini 74LS 08. Jadi untuk gerbang N salah satunya ini di satu IC ini terdapat 4 gerbang ya, terdapat 4 gerbang sekaligus. Untuk gerbang pertama ini pin inputan itu pada nomor 1 dan 2.
outputan di nomor 3 sampai nanti yang terakhir mungkin itu di pin ini ya. Jadi untuk inputan itu kaki 12 13, kemudian untuk outputan dia di kaki nomor 11. Jadi nanti istilahnya secara simulasi kita hanya simbolnya saja, tapi di kenyataan nanti kalau kita ingin merakit nanti kita harus menggunakan untuk N ya, itu harus menggunakan 74LS08 ya. 74LS08 itu untuk gerbang N. Kemudian untuk gerbang OR ya, OR berarti yang U6 ini ya, sama ya. Untuk bentuk IC-nya itu kita menggunakan IC 74LS32. Maaf, 74LS32. Untuk bentuknya, nah ini untuk secara IC itu nanti kalau kita ingin menggunakan satu gerbang saja, ini karena ada 4, kita bisa menggunakan pin nomor 1 dan 2 untuk inputan. Untuk outputan nanti di pin nomor 3 itu ya, keterangan dari untuk gerbang OR ya, gerbang OR. Untuk gerbang NOT, nah ini juga gampang saya kira ya. Gerbang NOT itu seperti ini. Nah ini ya, ini juga sama IC, ini 74LS04 itu untuk gerbang NOT. Kemudian untuk pinnya, nanti pin yang kita gunakan itu nomor 1 input, nomor 2 output. Kemudian selanjutnya, gerbang selanjutnya input 3, output 4, dan seterusnya sampai selesai. Jadi dalam IC ini, satu IC ini terdapat 6 gerbang NOT. Beda sama sebelumnya, mungkinnya gerbang N itu satu IC hanya terdapat 4 gerbang. Sedikit ya, tapi saya kira 4 pun ini bisa digunakan ya. Itu ya untuk keterangan bentuk fisiknya. Kalau untuk bentuk gambarnya lah seperti ini nanti ya. Nah seperti ini ya, ini kalau fisik secara secara kenyataan bentuknya IC nya hitam. Ini yang deep dual impact ya, deep. Baik gerbang N or NOT itu hampir sama bentuk fisiknya ini, hanya nanti secara simbol dia nanti berbeda. Nah ini perbedaannya di situ, di itu ya, keterangan untuk atau penggunaan simulasi gerbang N or NOT. Di ini simulasi saya matikan dulu. Jadi itu ya keterangan dari gerbang N or NOT.